Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk video kali ini kita nanti akan mengupas secara mendalam tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, di mana ini merupakan program Merdeka Belajar episode 24. Nanti kita akan kupas semuanya, latar belakangnya, fokusnya yang ingin dirubah, kemudian targetnya seperti apa. Untuk itu kita mulai saja yang pertama dari definisinya dulu Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan transisi PAUD SD, kesiapan bersekolah itu apa toh? Nah, dari gambar ini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwasanya ketika anak sudah lulus dari PAUD, dari TKB menuju ke SD kelas awal, itu dibutuhkan sebuah penghubung, dibutuhkan sebuah jembatan. Dimana kalau jembatan ini kita rancang dengan kokoh, tentu saja anak nanti ketika sudah tiba di SD, mereka sudah punya penyesuaian, sudah tidak terlalu banyak waktu untuk menyesuaikan diri lagi, karena mereka benar-benar sudah siap untuk bersekolah. Nah, siap bersekolah itu maksudnya bagaimana? Siap bersekolah adalah kondisi di mana anak itu sudah memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Di mana kita tahu semuanya bahwasanya visi pendidikan Indonesia adalah bagaimana mencetak anak memiliki profil pelajar Pancasila. Dan narasi utama dari profil pelajar Pancasila adalah terbentuknya siswa-siswi yang memiliki karakter pembelajar sepanjang hayat, yaitu anak suka dengan belajar, anak suka dengan ilmu, anak suka dengan sekolah. Itulah PR kita bersama-sama. Makanya anak dikatakan siap bersekolah adalah kondisi di mana anak tersebut sudah memiliki kemampuan fondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ini baru definisinya Bapak Ibu. Kemudian transisi. Transisi itu apa? Transisi adalah anak berpindah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar baru. Artinya, kalau misalkan anak baru masuk PAUD, berarti mereka punya transisi dari yang biasanya itu tergantung dengan ayah ibunya, kemudian nanti ketika di PAUD, dia akan ditinggal oleh ayah ibunya. Dalam artian mereka akan belajar bersama guru dan juga teman-teman sebayanya, tidak didampingi oleh orang tuanya. Kemudian kalau anak sudah masuk SD, berarti juga merupakan transisi ketika anak ada di jenjang PAUD menuju ke jenjang sekolah yang sebenarnya. Karena di PAUD itu kan anak-anak baru masa fondasi, bukan dianggap sebagai siswa sekolah. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya transisi PAUD ke SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Transisi yang efektif adalah saat anak tidak perlu memerlukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahannya. Maka dari itu, pemerintah sudah menyiapkan beberapa indikator siswa itu dianggap sudah siap bersekolah. Karena untuk siap bersekolah tentu saja ada beberapa fondasi pokok. Ini ada beberapa kisah Bapak Ibu yang menyatakan bahwa anak itu belum siap bersekolah. Kasus pertama, Ara merupakan peserta didik baru SD kelas 1. Sudah seminggu Ara mogok untuk pergi ke sekolah. Kalaupun masuk ke sekolah, ia menolak untuk masuk kelas. Hal ini terjadi sejak Ara diberikan tugas membaca, kemampuan yang masih sulit ia kuasai. Kalau ada tugas membaca, itu dia selalu mogok, dia merasa minder, sehingga dia tidak mau sekolah. Ketika berusaha membaca, guru kelas Ara mengatakan, "Kok begitu saja tidak bisa toh?" Sepulang sekolah, Ara pun menangis dan menolak untuk ke sekolah, bahkan menunjukkan keengganan ketika mendengar kata membaca. Membaca ini sudah dianggap sebagai monster bagi Ara ini. Nah, inilah salah satu kondisi berarti Ara ini belum punya kesiapan bersekolah, belum punya fondasi kesiapan bersekolah. Kemudian kasus yang kedua namanya Ical. Ical adalah peserta didik kelas 1 SD. Ical dinilai sebagai anak yang pintar oleh lingkungan termasuk gurunya saat PAUD. Hal ini karena ia sudah mampu membaca, menulis, berhitung. Dia sudah mampu, dia dianggap sebagai anak pintar. Sayangnya, selama beberapa hari kegiatan di kelas 1, Ical terlihat sering bertengkar dengan temannya di kelas. Jika keinginannya tidak terpenuhi, Ical akan menangis dan mendorong temannya.
Kondisi ini membuat guru SD Ical menyimpulkan dari perilaku Ical bahwa ia belum siap untuk bersekolah. Meskipun secara kognitif Ical ini pinter, sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, sudah bisa berhitung, tetapi untuk sosial emosional Ical ternyata ini belum siap. Masih suka marah-marah, masih suka bertengkar. Berarti kasus kedua ini juga menyatakan Ical belum siap untuk bersekolah. Ada lagi satu kisah Bapak Ibu, satu contoh. Cita adalah seorang kelas 1 SD. Dan di hari pertamanya ia menunjukkan rasa senang dan semangat bersekolah. Ketika masuk pertama itu senang sekali punya lingkungan baru. Pada hari pertama kegiatan sekolah, guru memberikan lembar kerja yang berisi beberapa soal hitungan yang harus dikerjakan. Cita ternyata mengalami kesulitan dalam menjawab soal hitungan yang diberikan. Ia hanya mampu menjawab 3 dari 10 soal, yaitu soal menghitung jumlah benda atau objek dari gambar. Sementara soal hitungan menjumlahkan angka secara abstrak 1 tambah 1, dia belum bisa menjawabnya dengan tepat. Ia hanya mampu menjawab 3 dari 10 soal. Cita merasa malu karena mendapatkan nilai yang jelek saat pertama masuk sekolah. Ia merasa pelajaran matematika itu sulit dan tidak bersemangat untuk belajar. Nah, ini berbeda dengan si laki-laki tadi. Kalau Cita ini secara sosial emosional pintar bergaul dengan temannya, senang dengan sekolah. Tetapi ketika sudah menemukan makhluk yang bernama matematika, ternyata Cita ini menjadi minder karena belum siap untuk pelajaran berhitung. Dari 3 contoh tadi Bapak Ibu, ternyata kesiapan bersekolah bukan hanya dilihat dari segi kognitif saja. Ternyata juga tidak dilihat dari segi sosialnya saja, emosional saja. Tetapi ada beberapa fondasi yang harus kita tanamkan kepada anak supaya anak itu benar-benar nanti sudah siap bersekolah. Maka dari itu, nanti dalam video ini kami akan membahas 3 poin pokok untuk program Merdeka Belajar ini Bapak Ibu. Yang pertama latar belakangnya dulu. Kemudian yang kedua 4 fokus pembelajaran. Dan yang ketiga adalah 3 target capaian yang harus dilakukan oleh sekolah. Yang pertama tentang latar belakang. Bapak Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim pernah menyatakan kemampuan calistung yang sering dibangun secara instan masih dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar. Bahkan tes calistung masih diterapkan sebagai syarat penerimaan peserta didik baru SD atau MI. Pak Nadiem ini menyatakan bahwa di PAUD kemampuan membaca, kemampuan menghitung itu diajarkan secara instan, secara drilling. Seolah-olah anak PAUD itu sudah masuk usia sekolah, sehingga mereka di-drilling tentang membaca, tentang menulis. Dan kadang ini juga tuntutan dari orang tua, justru tuntutan dari wali peserta didiknya masing-masing. Bahkan ketika masuk SD sudah ada tes calistung. Inilah latar belakang kenapa program ini diberlakukan Bapak Ibu. Meskipun peraturan larangan tes calistung di SD itu sudah sejak lama, tetapi pada prakteknya masih banyak yang melakukannya. Makanya diperkuat kembali tentang program ini melalui program Merdeka Belajar episode 24 ini. Kemudian Bapak Ibu, saat ini miskonsepsi tentang baca, tulis, hitung atau calistung pada pendidikan anak usia dini dan SD di PAUD dan SD masih sangat kuat di masyarakat. Ada pendapat yang pertama, kemampuan yang dibangun pada saat di PAUD itu sangat fokus pada calistung. Bahkan harapan orang tua juga seperti ini, menganggap bahwa ketika anak sudah PAUD itu sudah pintar menghitung, sudah pintar matematika, sudah bisa membaca lancar, itu dianggap anak pintar. Ini menurut pemerintah adalah sebuah miskonsepsi. Kenapa? Nanti kita akan bahas di berikutnya. Kemudian yang kedua, kemampuan calistung dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar yang dibangun secara instan. Seperti yang kami katakan tadi, orang tua akan merasa bangga, orang tua akan merasa marem kalau anaknya sejak PAUD sudah mampu calistung, sudah bisa membaca, sudah bisa tulis, sudah bisa menghitung.
dianggap sebagai satu-satunya bukti. Ingat Bapak Ibu, kata-kata satu-satunya bukti. Bukan berarti jelek ya Bapak Ibu. Anak masih PAUD sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, sudah bisa menghitung, itu bagus. Tetapi yang penting jangan dipaksakan. Kenapa? Karena yang penting anak nanti di PAUD itu soal membaca, itu yang penting anak suka dengan buku. Bukan secara drilling. Nah, nanti kami akan jelaskan lebih lanjut di bawah. Nah, kemudian tes calistung masih diterapkan sebagai syarat masuk SD. 3 hal inilah yang melatar belakangi kenapa program Merdeka Belajar episode 24 ini akhirnya diberlakukan. Kemudian, membangun kemampuan pada anak perlu dilakukan secara bertahap dengan cara yang menyenangkan agar manfaat dari pembelajaran dapat tercapai. Kami sering mendengar curhatan dari ibu-ibu. Anaknya ketika masih PAUD itu senang sekali kalau belajar. Teman-temannya merasa senang dengan teman-temannya. Anak bisa membaca, anak bisa menulis dengan cepat. Tapi ketika dia nanti sudah usia kelas 4 SD, sudah tidak lagi senang dengan buku. Merasa sudah bosan, sekolah sudah bosan. Kenapa? Karena fase fondasinya dilakukan dengan cara drilling, dengan cara dipaksa, bukan secara bertahap dan cara yang menyenangkan. Makanya untuk CP di PAUD itu bukan calistung, tetapi kegiatan pra membaca, pra menulis, pra matematika. Pra Bapak Ibu. Nah, materinya seperti apa? Sudah kami jelaskan di channel kurikulum PAUD. Misalkan ini ada beberapa Bapak Ibu. Anak merasa senang belajar itu nanti yang silang ini berarti nanti kita hilangkan, kita ganti menjadi yang tercentang ini. Anak merasa belajar tidak menyenangkan, mau sekolah itu sudah males, mau belajar itu sudah tidak suka. Nah, kita nanti akan rubah. Anak merasa senang dalam belajar. Kemudian yang kedua, anak percaya bahwa dirinya pasti bisa, asalkan mau berusaha. Ini penyakit anak-anak Bapak Ibu. Kalau sudah diberi soal, tidak bisa menjawab, itu anak merasa minder, merasa bahwa dirinya itu tidak pintar, merasa dirinya itu bodoh. Makanya nanti harus kita rubah. Anak percaya bahwa dirinya pasti bisa asalkan mau berusaha. Tentu ini tugas guru. Bagaimana memotivasi siswa, bagaimana memberi penguatan kepada siswa. Dan guru harus punya pemikiran mindset seperti ini. Ini biasanya namanya adalah growth mindset. Ini sudah kami jelaskan di video yang lain. Growth mindset, kita percaya bahwa kecerdasan seseorang itu bukan 100% bawaan, tetapi bisa berkembang dengan pembinaan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, anak mampu mengelola emosi dan menghargai orang lain. Tidak seperti contoh yang kedua tadi, suka marah. Sudah pintar matematika, tapi dia itu suka marah-marah, suka pengen menang sendiri, suka bertengkar. Nah, itu berarti anak belum bisa mengendalikan emosinya. Kemudian yang keempat, anak dapat merawat diri dan barang-barang yang menjadi tanggung jawab diri. Setelah bermain mampu merapikan mainannya, itu kan. Setelah bangun tidur mau merapikan bantalnya, itu kan mampu merawat diri dan barang-barang yang menjadi tanggung jawab dirinya. Kemudian yang kelima, anak paham kata dan keterkaitannya dengan huruf serta bunyinya. Bukan anak mampu membaca tapi tidak paham arti kata. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Anak sudah pintar membaca tapi tidak paham apa yang dibaca. Karena zaman sekarang informasi itu bertebaran Bapak Ibu. Di YouTube, di Google, di semuanya itu informasi bertebaran. Nah, karena banjirnya informasi seperti itu, maka buku itu bukan satu-satunya sumber belajar. Anak bisa belajar dari manapun dengan kecepatan sesuai kecepatannya masing-masing. Tapi yang jadi PR adalah bagaimana anak mampu memahami yang dibaca, mampu memahami yang ditonton. Inilah PR kita, bukan hanya sekedar anak itu bisa membaca tapi tidak paham artinya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, anak mampu menyimak dan dapat mengutarakan gagasan sederhana. Makanya ketika di PAUD, ketika di masa transisi SD kelas awal atau di jenjang manapun, kemampuan guru dalam menggali pertanyaan itu sangat penting sekali.
kualitas pertanyaan yang diberikan guru itu sangat mempengaruhi kreativitas anak-anak. Kalau hanya pertanyaan apa, siapa, di mana, itu anak tidak tergali nalar kritisnya. Tapi kalau mengapa, nanti kemampuan guru dalam membuat pertanyaan ketika berdiskusi itu sangat penting sekali. Kemudian selanjutnya yang terakhir, anak paham bahwa 5 tambah 3 adalah 5 objek ditambah 3 objek. Karena untuk matematika itu kan tahapannya ada KPA, konkret, piktoral, baru abstrak. Jangan sampai ketika mengajar di PAUD anak langsung di drilling 5 tambah 5 gitu. Tapi kita mulai dari yang konkret dulu, pakai benda. Oh, 3 tuh ini ya, ada 3 bola. Oh, 3 bola kalau ditambah dengan 2 bola itu nanti jadinya ternyata 5 bola. Nah, secara konkret pakai objek nyata. Tuh Bapak Ibu, itu latar belakangnya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut poin yang kedua, yaitu 4 fokus pembelajaran Bapak Ibu. Untuk mengakhiri miskonsepsi tersebut, maka Kemendikbudristek menyampaikan ada 4 fokus yang harus dilakukan dalam pembelajaran. Di PAUD, di SD, bahkan di jenjang lainnya nanti ada 4 fokus pembelajaran ini Bapak Ibu. Yang pertama, PAUD ke SD harus berkesinambungan. Nanti materi kelas 1 SD itu adalah memulai dari membaca, menulis, menghitung. Maka nanti buku yang disusun pemerintah itu sudah dasar sekali. Jadi ketika anak belum mampu membaca, menulis, menghitung di PAUD, nanti di SD juga materinya dari awal. Nanti Bapak Ibu kelas 1 bisa cek bukunya. Nanti bukan seperti sekarang. Anak kami kalau kelas 1 SD dapat LKS, itu bukunya itu sudah kayak anak SMA. Banyak kata-kata padahal baru kelas 1 SD. Nah, itulah yang bikin anak itu malas dengan buku. Tulisan saja LKS Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti pakai buku panduan yang diberikan oleh pemerintah, itu sudah disesuaikan dengan materi dari awal Bapak Ibu. Jadi nanti sekali lagi di PAUD itu akan berkesinambungan dengan SD. Tidak perlu memaksakan calistung. Nanti tetap boleh melakukan calistung, tetapi dengan cara bermain yang bermakna, dengan cara permainan, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, nanti akan lebih jelas di video berikutnya. Nah, nanti di PAUD itu fokusnya apa? PAUD merupakan peletakan fase fondasi kesiapan bersekolah. Di PAUD menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. 6 kemampuan fondasi itu apa saja? Nanti akan dibahas di bawah gitu ya, biar urut Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, perbedaan titik berangkat. Ini guru harus memahami bahwasanya setiap anak itu memiliki titik berangkat dan kecepatan belajar yang berbeda. Ada anak yang diajari ABCD itu langsung paham, tapi ada juga anak yang dipelajari sudah seminggu ABCD itu belum hafal, belum paham. Itu juga ada. Setiap anak memiliki kecepatan belajar masing-masing. Ini harus dipahami oleh gurunya. Kemudian fokus yang kedua adalah kemampuan fondasi yang holistik. Setiap anak memiliki hak untuk dibina agar kemampuan yang diperoleh tidak hanya kemampuan kognitif saja, tetapi juga kemampuan fondasi yang holistik, ya tadi 6 fondasi kesiapan bersekolah. Nah, 6 kemampuan fondasi bersekolah tuh ini. Yang pertama, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Nilai dasar-dasar agama, praktek agama secara sederhana, menghargai orang yang sedang menjalankan praktek agama. Itu nanti sesuai dengan CP yang ada di PAUD. Kemudian yang kedua adalah keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi. Bagaimana anak mampu mengungkapkan pendapatnya ketika tanya jawab dengan gurunya. Bagaimana anak mampu bergaul dengan teman-teman sebayanya ketika di PAUD. Itu juga merupakan fondasi Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kematangan emosi. Anak mampu mengenali emosi marah, senang, kecewa, kemudian mampu mengekspresikannya, mampu mengendalikannya, mampu mengekspresikannya secara wajar. Itu nanti juga termasuk fondasi.
Kemudian kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar. Lah di sinilah Calistone ada di nomor 4 ini Bapak Ibu. Jangan dianggap Calistone itu tidak penting, dianggap Calistone itu dilarang, itu tidak Bapak Ibu. Tetapi bukan satu-satunya, gitu ya. Kemampuan Calistone ada di nomor 4 ini. Tetapi Calistone yang dimaksud di PAUD ini adalah pra membaca, pra menulis. Kemudian yang kelima, kemampuan keterampilan motorik, baik motorik kasar, motorik halus, motorik taktil, itu nanti juga merupakan salah satu fondasi anak. Dan yang terakhir, pemaknaan positif terhadap belajar yang positif. Anak menganggap bahwa belajar itu menyenangkan, anak menganggap bahwa buku itu menyenangkan, anak menganggap bahwa bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung itu menyenangkan, anak menganggap bahwa proses belajar sekolah, berangkat sekolah itu menyenangkan. Kemudian kita lanjut ke fokus yang ketiga Bapak Ibu, yaitu literasi dan numerasi dasar. Kemampuan dasar literasi dan numerasi harus dibangun mulai PAUD secara bertahap dan dengan cara yang menyenangkan. Lah, literasi itu apa? Numerasi itu apa toh? Nah, ini kadang ada miskonsepsi ya Bapak Ibu tentang literasi. Jika gerakan literasi di sekolah tak mampu membuat siswa untuk berpikir kritis sehingga berhenti hanya sebatas membaca, apalagi mengeja, sesungguhnya gerakan literasi sudah salah kaprah. Literasi sesungguhnya mencakup keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Walau begitu, semua keterampilan itu harus mengandung kesadaran berpikir dari siswa. Itulah inti dari gerakan literasi adalah kemampuan berpikir kritis. Jadi Bapak Ibu, literasi itu bukan hanya tentang siswa itu bisa membaca, tetapi bagaimana siswa itu nanti mampu mendengarkan, mau mendengarkan seksama orang yang sedang berbicara, mampu mengungkapkan ide dan gagasannya, mampu berbicara, mampu membaca dan menulis. Dan kesemuanya itu dilakukan secara sadar untuk membangun kemampuan berpikir kritis. Jadi sekali lagi, kemampuan guru dalam menggali pertanyaan kepada siswa-siswi, khususnya untuk yang PAUD itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Sangat penting sekali. Oke, selanjutnya. Nah, numerasi juga ada beberapa miskonsepsi. Numerasi ini berbeda dengan matematika. Numerasi ini bersifat praktis dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak semua matematika itu merupakan numerasi. Numerasi itu adalah yang ada hubungannya dengan kehidupan nyata anak. Termasuk juga soal cerita matematika itu belum tentu numerasi. Kalau soal yang diberikan itu hanya soal cerita, bukan sesuai dengan kenyataan yang dihadapi oleh siswa. Jadi cakupan implementasi numerasi ini sangat luas, tidak hanya dalam mata pelajaran matematika. Numerasi bukan hanya soal angka dan bilangan, tetapi juga ada geometri tentang bentuk, ada aljabar itu tentang pola, dan juga tentang peluang dan lain sebagainya. Kemudian fokus yang terakhir, fokus yang ketiga adalah tidak menyamaratakan kemampuan siswa. Tadi sudah kami singgung di awal Bapak Ibu, bahwasanya anak itu memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Anak memiliki titik awal yang berbeda dalam belajar. Tentu kita harus menyadari itu, menghargai itu, bahwa setiap anak itu tidak sama. Kita tidak boleh menyamaratakan kemampuan siswa. Siap sekolah merupakan proses yang perlu dihargai oleh satuan pendidikan dan orang tua dengan bijak. Setiap anak itu memiliki kemampuan, karakter, dan kesiapan masing-masing saat memasuki jenjang SD, sehingga tidak dapat disamaratakan dengan standar atau label-label tertentu. Wah, anak ini pinter, anak ini bodoh, anak ini nakal. Tidak boleh kita memberi label seperti itu, karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, yaitu tentang target capaian. Nah, program Merdeka Belajar episode 24 tentang transisi PAUD ke SD ini, target capaiannya seperti apa? Nah, yang pertama Bapak Ibu, tentang tes Calistone. Nanti untuk masuk di SD dan MI tidak boleh ada tes Calistone, gitu ya. Karena tadi kemampuan anak itu berbeda-beda, bahkan mungkin ada anak yang belum pernah masuk di tingkat PAUD,
di TKA TKB itu belum, tapi usianya sudah siap untuk masuk SD, nah, nanti kan boleh masuk SD. Tentunya tes calistung tidak boleh ada lagi, gitu ya. Ini juga harus dipahami oleh orang tua, supaya orang tua juga memahami, gitu ya. Jangan sampai orang tua dengan sekolah itu harapannya berbeda. Makanya orang tua juga harus paham bahwa tes calistung di SD itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah masa perkenalan. Nanti di PAUD dan di SD menerapkan masa perkenalan melalui MPLS atau mat sama kalau di madrasah selama 2 minggu pertama. Nanti MPLS-nya itu 2 minggu Bapak Ibu. 2 minggu pertama nanti untuk masa perkenalan. Dan yang terakhir tentu saja adalah untuk menerapkan pembelajaran yang membangun 6 fondasi kemampuan anak, baik di PAUD maupun di SD kelas awal. Jadi 6 fondasi tadi yang sudah kami sampaikan ini nanti bisa Bapak Ibu pelajari indikatornya apa saja. Nanti kita harus fokus pada 6 ini. Jangan hanya satu saja tentang kognitifnya, tentang calistung saja. Kemampuan fondasi tersebut dibangun secara kontinu dari PAUD hingga kelas 2 pada jenjang pendidikan dasar. Untuk itu standar kompetensi lulusan bagi PAUD tidak dirancang per usia, namun sebagai capaian yang perlu dicapai di akhir fase dan dapat dipenuhi hingga kelas 2 pendidikan dasar. Karena usia PAUD, anak usia dini itu hingga 8 tahun Bapak Ibu, berarti hingga kelas 2 SD. Serta tidak ada evaluasi kelulusan untuk PAUD. Nah, itu ya Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Nanti untuk filenya jika berkenan nanti bisa mampir di channel PAUD. Untuk yang SD juga bisa mampir di channel kurikulum SD. Nanti filenya kami siapkan di sana. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.